Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Psikologi Bermain, yang beranggotakan Devika Ayu Ramatiasari dan Danistia Eka Hidayat. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai hak anak untuk bermain. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, oleh karena itu, mari kita simak pembahasan berikut. Pembahasan yang pertama mengenai hak anak untuk bermain menurut undang-undang. Hak anak untuk bermain terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang dinyatakan dalam pasal 11 sebagai berikut. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Menurut Harlock, bermain dianggap sangat penting untuk perkembangan fisik dan psikologis, sehingga semua anak dapat diberi waktu dan kesempatan untuk bermain dan juga didorong bermain tanpa memperdulikan sistem sosial ekonomi keluarga mereka. Selama bermain, anak akan mengembangkan berbagai keterampilan sosial sehingga memungkinkan untuk menikmati keanggotaan kelompok dalam masyarakat anak-anak. Harlock juga menjelaskan lebih jauh tentang pola bermain anak yang diklasifikasikan ke dalam kegiatan bermain pada masa awal anak-anak dan kegiatan bermain pada masa akhir anak-anak. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai batasan dalam bermain. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama, James Sully dalam Teja Saputra menyatakan bahwa tertawa adalah tanda dari kegiatan bermain, dan tertawa ada di dalam aktivitas sosial yang dilakukan bersama sekelompok teman. Yang penting dan perlu ada di dalam kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai oleh tertawa. Ada juga yang mengartikan bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Sumitro menyatakan bahwa bermain adalah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Melalui bermain, anak akan berusaha beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan tertentu. Dalam hal bentuk, berat, isi, sifat, jarak, waktu, bahasa, dan sebagainya. Harlock menyatakan bahwa bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Dalam kegiatan bermain, Harlock membedakan bermain menjadi dua, yaitu bermain aktif dan pasif. Bermain aktif apabila kesenangan diperoleh melalui aktivitas individu atau berperan aktif dalam kegiatan bermain tersebut. Sedangkan bermain pasif merupakan kesenangan yang diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran dari aktivitas orang lain. Misal, menonton teman-teman yang bermain, mendengarkan aktivitas teman bermain, dan sebagainya. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Montolulu dan kawan-kawan menyebutkan karakteristik bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermain relatif bebas dari aturan-aturan, kecuali anak-anak membuat aturan mereka sendiri. Yang kedua, bermain dilakukan seakan-akan dalam kehidupan atau kegiatan yang nyata. Yang ketiga, bermain lebih menitik beratkan pada proses daripada hasil akhir atau produknya. Yang terakhir, bermain memerlukan interaksi, komunikasi, dan keterlibatan anak-anak secara aktif dari kegiatan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat bermain pada perkembangan anak. Menurut Teja Saputra menyatakan bahwa bermain mempunyai manfaat dalam perkembangan anak yang meliputi beberapa aspek yang ada dalam diri anak, yaitu perkembangan aspek fisik, perkembangan aspek motorik kasar dan halus, perkembangan aspek sosial,
perkembangan aspek emosi atau kepribadian, perkembangan aspek kognisi, dan perkembangan komunikasi bahasa. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan olahraga dan menari. Bermain bermanfaat untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan aspek fisik anak, kesehatan, serta kebugaran tubuh anak. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak akan berkembang baik karena didukung oleh kemampuan sistem gerak yang ada berfungsi baik, seperti sistem otot, sistem syaraf, sistem peredaran darah, dan sistem pernafasan. Sebab, aktivitas bermain akan melatih kemampuan tubuh untuk bergerak, baik gerak dasar maupun unsur-unsur fisik, seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, ketepatan, koordinasi, kelenturan, daya tahan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Maupun keterampilan itu, kemampuan anak menyelaraskan antara keterampilan gerak dan musik atau irama juga dapat tercukupi melalui aktivitas bermain dalam bentuk gerak dan lagu atau irama tertentu. Unity of Science pada materi kita hari ini yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa anak lahir dalam keadaan lemah, tak berdaya, dan tak mengetahui apapun. Akan tetapi, Allah telah membekali anak yang baru lahir tersebut dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Inilah bekal yang sangat potensial bagi tumbuh kembangnya anak pada usia-usia selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.